أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار الذي يكور الليل على النهار ليجعله تبصرة وتذكرة لذوي القلوب والأبصار. أشهد أن لا إله إلا الله المنان الستار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله بامتثال جميع أوامره واجتناب جميع معصياته. قال تعالى: ولم يزل قائلا عليما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآيات وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن
Sidang Jumat rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah. Hari ini kita berada di minggu yang kedua di bulan Muharram, tanggal 13 Muharram. Di bulan Muharram ada satu hari yang dikenal dengan hari Asyura, hari 10 bulan Muharram. Hari ini adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Nasrani, bahkan oleh orang-orang Arab di masa jahiliyah. Bulan ini disebut bulan Muharram karena orang-orang Arab dulu mengharamkan mereka untuk berperang di bulan ini. Suatu ketika Rasulullah SAW, ketika beliau datang ke Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa di tanggal 10 Muharram. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, "Ma hadhihi?" Apa ini? Kenapa kalian berpuasa pada hari ini? Kemudian orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, mereka menjawab, "Hadza yaumun shalih." Ini adalah hari yang bagus. Hada yaumun najjallahu fihi bani Israel min aduwihim fasamahu Musa alaihi salam. Ini adalah hari yang bagus. Di hari ini Allah menyelamatkan Bani Israel dari Fir'aun dan kaumnya. Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari musuh mereka, dari Fir'aun. Kemudian sebagai bentuk rasa syukur Nabi Musa kepada Allah karena telah diselamatkan di hari itu, fasamahu, maka Nabi Musa saum pada hari itu. Mendengar itu maka Rasulullah SAW bersabda, "Fa ana ahaqqu bi Musa minkum fasamahu wa hadda ala siyamihi." Rawahul Bukhari. Maka Rasulullah SAW berkata, "Aku lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Kalau Musa bersyukur, maka aku lebih berhak untuk bersyukur seperti kalian semua." Maka Nabi SAW saum di hari itu dan menganjurkan kaum muslimin untuk saum di hari itu. Para ulama menyebutkan saum Asyura itu dilakukan sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemenangan yang diraih oleh Nabi Musa alaihissalam mengalahkan Fir'aun. Fir'aun yang luar biasa, tiran yang sangat kejam. Di saat itu satu-satunya manusia yang mengatakan, "Ana rabbukumul a'la," aku adalah Tuhan kalian yang paling luhur. Maka pada saat itu, di hari itu, Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari banjir bandang. Menurut beberapa riwayat itu terjadi tanggal 10 Muharram. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan dari gulungan api, terjadi di tanggal 10 Muharram. Nabi Yunus diselamatkan tanggal 10 Muharram, dan banyak lagi peristiwa. Sidang Jumat rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita patut merenungkan peristiwa itu. Di antaranya adalah peristiwa kalahnya Fir'aun, menangnya Nabi Musa alaihissalam. Kelompok yang sedikit, yang lemah, bisa mengalahkan yang besar dan banyak serta bersenjata lengkap. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang hal ini di dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 61 sampai ayat 67 yang tadi khatib bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma tara'al jam'an, ketika dua kelompok itu sudah saling berhadap-hadapan, saling melihat satu dengan yang lain, yaitu kelompok Fir'aun yang sangat banyak, Fir'aun dan bala tentaranya, dan Nabi Musa bersama pengikutnya. Qala ashabu Musa, pada saat itu
Para pengikut Nabi Musa berkata, "Inna lamudrakun." Wahai Musa, pasti kita kena. Kita akan bisa disusul dan kita tidak bisa menghindar. Bahkan pada saat itu mereka bertanya, "Wahai Musa, apakah engkau ke tempat ini meminta kami untuk pergi?" Ternyata engkau meminta kami untuk pergi ke laut. Jadi Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi karena mendengar ada Fir'aun yang akan mengejar Nabi Musa dan pengikutnya. Pergilah ke arah laut. Tanpa berpikir panjang, Nabi Musa alaihissalam pergi ke arah laut. Dan Nabi Musa tidak tahu apa yang akan terjadi pada saat itu. Sehingga ketika Nabi Musa sudah mentok di situ, di belakangnya ada Fir'aun dan bala tentaranya, kaum Nabi Musa mengatakan, "Musa, kita tidak akan bisa berkutik, habis kita semua." Apa yang dikatakan oleh Nabi Musa kepada kaumnya? "Kalla, tidak, inna ma'iya rabbi sayahdin." Sesungguhnya bersamaku ada Tuhan, ada Allah bersamaku. Sayahdin, Allah akan membimbing kita, Allah akan menunjukkan jalan yang akan menyelamatkan kita, jalan keselamatan dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Itu keyakinan Nabi Musa alaihissalam. Fa'auha ila Musa anidrib bi'asakal bahar. Maka Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mewahyukan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tokannya ke lautan. Fanfalaqa fakana kullu firqin qattawdil azim. Maka terbelahlah lautan itu. Fakana kullu firqin qattawdil azim. Setiap bagian, dua bagian dari lautan itu seperti gunung yang sangat besar membekuk lautan yang seri itu. Wa azlabna sammal akharin, dan kami menenggelamkan di sana kepada kelompok yang lain. Wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajmain, dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang bersamanya. Semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa aghraqna al-akharin, kami kemudian tenggelamkan yang lain, didekatkan ke lautan dan ditenggelamkan. Inna fi dzalika laayatan, dan sesungguhnya dalam yang seperti itu, dari kejadian itu terdapat tanda kekuasaan Allah. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin, namun ternyata kebanyakan dari mereka tidak beriman. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim, dan sesungguhnya Tuhanmu adalah Maha Gagah Perkasa, Maha Penyayang. Garis bawahi kata-kata wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Sesungguhnya Tuhanmu, hanya Dialah yang Maha Gagah Perkasa, Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Allah gagah perkasa menolong hamba-hambanya yang beriman. Allah pasti akan mengasihi, menyayangi hambanya yang beriman, yang sedang berjuang di jalan Allah, yang sedang taat, yang sedang membangun ketaatan di dalam kehidupannya. Mereka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala menghadapi musuh-musuhnya. Ini yang harus diyakini oleh kita, bahwa kalau dulu para nabi dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya para nabi yang akan dimenangkan. Kadzalika nunjil mu'minin. Ketika Allah menyelamatkan Nabi Yunus, maka Allah berfirman, wa kadzalika nunjil mu'minin. Seperti itulah kami selamatkan, akan selalu selamatkan orang-orang yang beriman. Ketika Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim, Allah juga berfirman, seperti itulah kami akan selamatkan orang-orang yang beriman. Ketika Allah menyampaikan berita tentang Nabi Musa, maka Allah pun memberikan kabar gembira kepada kita bahwa Allah berfirman, sungguh kami telah memberikan anugerah alal ladzina stud'ifu fil ardh, kepada orang-orang yang dilemahkan di muka bumi. Dan naj'alahum a'immah wa naj'alahum warithin wa numakkina lahum fil ardi. Kami akan menjadikan mereka sebagai para pemimpin. Kami akan menjadikan mereka sebagai para pewaris bumi. Bumi ini mesti ada yang memimpin. Kalau bumi tidak dipimpin oleh orang yang beriman, maka bumi dipimpin oleh kaum durjana, oleh Fir'aun sebagaimana dulu. Kalau dunia ini tidak dipimpin oleh umat Islam yang diperintahkan oleh Allah untuk menyebarkan risalah Islam supaya menjadi rahmatan lil alamin, maka dunia akan dipimpin oleh yang jauh dari agama, yang jauh
dari keadilan. Sebagaimana hari ini dunia dipimpin oleh kezaliman. Di dunia, di seluruh dunia hari ini dipimpin oleh tiran kaum kapitalis, oleh tiran kaum ateis. Umat Islam hari ini lemah, tapi yakinlah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memenangkan umat Islam di akhir zaman. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Inna la nansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yakumul ashhad." Sungguh kami pasti akan memberikan pertolongan, kemenangan kepada rasul-rasul kami yang berjuang di jalanku, walladzina amanu, dan kepada orang-orang yang beriman fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia ini, wa yawma yakumul ashhad, dan nanti di akhirat mereka akan kami tolong juga. Umat Islam, orang yang beriman akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Allah zawaliyal ardha fara'aitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zawali minha." Sungguhnya umatku, kata Nabi, sungguhnya aku diberikan izin oleh Allah, diberikan kemampuan melihat bumi timur dan barat, dan nanti umatku, kekuatan mereka, kekuasaan mereka akan sampai kepada timur dan barat, sebagaimana yang Allah perlihatkan kepadaku. Nabi mengatakan, la yablughanna hadzal amr, urusan ini yaitu Islam akan sampai ma balaghal lail wan nahar, ke seluruh dunia, yang di situ ada siang dan malam. Wala yatrukullah baita madarin wala mabarin illa adkhalahu hadzal din. Dan Allah tidak akan meninggalkan rumah-rumah yang megah dan yang sederhana kecuali akan dimasuki agama ini. Dan kita hari ini melihat, hari ini sedang terjadi geliat as-sohwah al-islamiyah, kebangkitan Islam. Islam mulai dibicarakan di mana-mana. Islam di kantor-kantor. Sudah banyak sekarang komunitas-komunitas Islam, komunitas-komunitas hijrah, komunitas-komunitas yang bertaubat. Pengajian bukan lagi di pesantren, pengajian bukan lagi di masjid-masjid, tapi pengajian di rumah-rumah, di kantor-kantor, ramai, bahkan di jalan-jalan digelar pengajian. Ini adalah tanda-tanda bahwa Islam nanti insya Allah akan kembali bangkit. Islam akan kembali menaungi dunia, karena Islam ditujukan untuk menyelamatkan dunia dari kezaliman, dari kehancuran. Kehancuran karena kezaliman kaum kapitalis, karena kezaliman orang-orang yang jauh dari Allah, harus diselamatkan oleh para nabi, oleh orang-orang yang melanjutkan perjuangan para nabi, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya adalah, apa rahasia kemenangan Nabi Musa? Rahasia kemenangan Nabi Musa adalah yakin terhadap janji Allah, yakin terhadap titah Allah. Umat Islam kalau yakin bahwa Allah itu maha gagah perkasa, maha mengasihi, maha menyayangi, Allah selalu bersama dengan mereka. Kalau umat Islam punya keyakinan sebagaimana Nabi Musa, karena inna ma'iya rabbi sayahdin, tidak, aku tidak akan, kami tidak akan celaka, kami tidak akan kalah. Inna ma'iya rabbi sayahdin, bersama aku ada Tuhan yang akan menolongku, pasti Allah akan memberikan pertolongannya. Cuma hari ini umat Islam tidak yakin lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan umat Islam keyakinannya kalah dengan hal-hal yang bersifat materi. Lebih yakin kepada janji-janji yang bersifat materi, lebih yakin kepada janji-janji dari manusia daripada kepada janji dari Rabbuna Jalla Jalaluh, dari janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah adalah maha gagah perkasa. Allah akan memenangkan perjuangan umat Islam. Allah akan menjadikan kembali dunia itu dinaungi oleh umat Islam. Dunia akan menjadi Islam sebelum terjadinya kiamat, maka Islam akan menyebar luas ke seluruh dunia. Kemenangan sebagaimana Allah berikan kepada Nabi Musa mengalahkan Fir'aun akan kembali Allah berikan kepada umat Islam. Harus yakin kepada Allah, yakin akan kekuasaan Allah, dan yakin akan takdir, qada yang telah Allah tetapkan, keputusan yang telah Allah tetapkan. Nabi Musa itu
sudah diancam sejak kecil untuk dibunuh. Tapi karena Nabi Musa diputuskan untuk menjadi penyelamat dunia yang akan menghancurkan singgasana Firaun, Nabi Musa dihanyutkan, kemudian Nabi Musa diambil oleh Firaun, dibesarkan oleh Firaun, dididik oleh Firaun, diajari oleh Firaun, dicerdaskan, dipintarkan oleh Firaun. Namun ternyata akhirnya Nabi Musa alaihissalam itulah yang dikhawatirkan. Mimpi buruk bagi Firaun adalah keluar atau datang dari orang yang paling dekat dengan Firaun, yaitu anak angkatnya, namanya Nabi Musa. Itu namanya rekayasa Allah Subhanahu wa ta'ala yang di luar dugaan manusia. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan kemenangan. Kalau Allah sudah menjanjikan kemenangan, Allah sudah menjanjikan keputusan, termasuk janji-janji di masa yang akan datang, maka tidak akan bisa dihalangi oleh siapapun. Siapapun tidak akan bisa membendung kejayaan Islam, keagungan Islam. Meski hari ini umat Islam sedang terpuruk, meski hari ini kita semua melihat penderitaan saudara-saudara kita di Gaza, saudara-saudara kita di Palestina, saudara-saudara kita di Myanmar, dan saudara-saudara kita kaum muslimin di berbagai negeri yang tertindas. Tapi yakinlah, karena kemenangan akan diberikan oleh Allah kepada umat Islam, penindasan-penindasan yang terjadi kepada umat Islam itu akan menimbulkan gelombang kesadaran umat Islam untuk bangkit di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya adalah, posisi kita ada di mana? Apakah kita sebagai umat Islam yakin dengan janji Allah? Apakah kita sebagai umat Islam mau menyukseskan kemenangan Islam, kemenangan agama Allah, atau kemudian kita berjibaku hanya dengan dunia kita, hanya dengan kepentingan kita, hanya dengan bisnis kita, hanya dengan usaha kita, hanya dengan kerja kita, tidak ada pikiran sedikit pun terhadap agama kita? Padahal kita adalah umat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan Muhammad, ini jalanku, di jalan ini aku berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah, aku dan orang yang mengikutiku. Umat Nabi Muhammad harus mengikuti jalan Nabi Muhammad, yaitu memberikan petunjuk kepada umat manusia ke jalan Allah, menyadarkan umat manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada ibrah, ada pelajaran, bil khusus bagi khatib, wabil umum bagi sidang Jumat rahimakumullah, bahwa kita semua sebenarnya umat yang agung, umat yang hebat, dan telah dijanjikan kemenangan oleh Allah di masa yang akan datang. Tinggal bagaimana sebagai umat Islam kita mempersiapkan diri dengan mendekat, menanamkan keyakinan di dalam diri kita bahwa Allah bersama dengan kita ketika kita dekat kepada Allah, ketika kita yakin kepada Allah, sebagaimana Allah bersama dengan Nabi Musa, Allah bersama dengan para nabi, Allah bersama dengan Nabi Muhammad, Allah bersama dengan orang-orang yang telah diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat walhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah bimtithali jami'i awamirillah wajtinabi jami'i ma'siyatillah. Qala ta'ala mukhbiran wa amira, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sidang Jumat rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, apa yang diucapkan oleh Nabi Musa sehingga Nabi Musa pada saat itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan dalam beberapa hadis bahwa ketika Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin, ingat,
Tidak, kita tidak akan kalah. Sesungguhnya bersamaku ada Tuhan yang akan menolong, akan memberikan petunjuk kepada jalan keselamatan. Saat itu Nabi Musa berdoa kepada Allah, Ya man kana qabla kulli syai' wal mukawwin li kulli syai' wal kain qabla kulli syai' ij'al lana makhraja. Itulah doa Nabi Musa. Wahai Zat yang ada sebelum segala sesuatu, wahai Zat yang membentuk segala sesuatu, wahai Zat yang selalu ada qabla kulli syai', sebelum segala sesuatu, ij'al lana makhraja, jadikan untuk kami jalan keluar. Inilah doa Nabi Musa yang bisa kita amalkan ketika kita menghadapi sulit, ketika menghadapi masalah di dalam hidup kita. Maka kita berteriak kepada Allah, wahai Zat yang ada sebelum segala sesuatu, wahai Zat yang membentuk segala sesuatu, wahai Zat yang selalu ada sebelum segala sesuatu, jadikan untuk kami jalan keluar dari sisi ini. Dan mudah-mudahan kita semua bisa mengambil ibrah. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجة. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. Ya Allah, tolong kami ya Allah dan kaum muslimin karena Engkau sebaik-baiknya penolong. Ya Allah, bukakan jalan keluar kepada kami dan kaum muslimin karena Engkau sebaik-baiknya pembuka jalan. Ya Allah, rahmati kami dan kaum muslimin karena Engkau adalah sebaik-baik yang memberikan rahmat. Ya Allah, beri kami rizki dan kaum muslimin karena Engkau sebaik-baiknya pemberi rizki. Wahdina wa najina minal qaumil zalimin. Tunjukkan kami ya Allah jalan keselamatan. Selamatkanlah kami dari kaum-kaum durjana, kaum-kaum yang berbuat zalim. Ya Allah, menangkan Islam dan kaum muslimin. Ya Allah, tegakkan agamamu di muka bumi. Ya Allah, tolong kaum muslimin yang tertindas di Palestina ya Rabb. Tolong saudara-saudara kami yang tertindas di Gaza ya Rabb. Tolong saudara-saudara kami yang tertindas di Myanmar ya Rabb. Tolong saudara-saudara kami yang tertindas yang tidak bisa berbuat apa-apa ya Allah dari kejahatan kaum Yahudi yang Engkau kutuk ya Rabbana ya Karim. Rabbana farriq jam'ahum saddid samlahum dammirhum tadmira. Allahumma 'alaika bihim. Allahumma asjud wa ta'ataka 'ala al-yahudi al-ghasibin wal umala'i al-zalimin waj'alha 'alaihim sinin kasini Yusuf alaihi salam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa ladhikrullahi akbar. Qiyam. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Semua jadi wala takhtalifu diuruskan di tempat sholat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم
المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة وينبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في
الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمده وفي نعمه وكفي مزيدا يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا أبواب الرزق والتيسير تغفر عنا أبواب الشر والتأثير تكون لنا بها يا الله وليا ونصيرا يا نعم المولى ويا نعم النصير يا نعم المولى ويا نعم النصير يا نعم المولى ويا نعم النصير. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شؤوننا كلها لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا من كان قبل كل شيء يا مكون كل شيء يا كائن قبل كل شيء اجعل لنا مخرجا اجعل لنا مخرجا اجعل لنا وللمسلمين مخرجا يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا ما آتاك عبادك الصالحين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك
اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم يا غني حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.